namanya? Baca doa. Seluruhnya disiapkan berdiri. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk kalian mari baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah sekarang coba lihat apakah ada sampah bertebaran di sampingnya atau di depannya. Nah itu silakan ngomong. Kalau ini ada sampai ini sampah coba. Bukan ini. Satu. Kita. Nah sekarang yang perhatikan juga perhatian tadinya. Sampah dulu yang terbaiki kamunya. Laki sudah masuk. Jangan buang yang dua ya. Yang kalau laki di dalam. Oke sudah habis. Nah sekarang di belakang absen. Abdul Hasan, Ibu. Alaina, Ibu, Alif, dan Reski, Ibu. Alisa, Ibu. Aryo dan Jalil, Ibu. Azana Umaira, Cahaya Madani, Ibu. Hijriah, Ibu. Muhammad Restu, Ibu. Muhammad Nur Faizin, Ibu, Nabila, ada Nabila, Nabila ada? Kenapa dia sakit? Ibu. Dia sakit. Terus Naila, ada? Ibu. Oke, jadi berapa kali sakit? Satu. Nah sekarang sebelum memulai pelajaran, ya kita akan melakukan sedikit, yaitu tentang nama-nama malaikat. Silakan berdiri. Nah sekarang saya mulai 1, 2, 3, 10 nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Wakil, Anakir, Mahalin, Dan dia, sedikit saja itu kamu 10 nama-nama malaikat. Perlu diketahui. Nah sekarang untuk materi kali ini yaitu tentang nama-nama, silakan duduk. Yaitu tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya. Nah sekarang sebelum masuk pelajaran, ya ibu akan berikan dulu pertanyaan pemantik. Nah, coba dengarkan. Nah, yang pertama, apa saja nama-nama malaikat yang Anda kenal? Nah, kan ada 10, yang pastinya di antara 10 ada yang tahu. Malaikat apa saja? Satu, malaikat Jibril. Yang kedua, berikutnya, terus, apa lagi? Terus, apa lagi? Nah, dan seterusnya. Jelasnya ada 10 yang perlu diketahui. Nah, sekarang sebutkan tugas utama malaikat Jibril. Apa tugas utamanya malaikat Jibril? Yaitu tugas utamanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi dan Rasul. Terus malaikat apa yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia? Malaikat siapa? Kan ada dua yang mencatat. Ya kalau yang mencatat amal baik siapa? Malaikat siapa? Siapa nih? Roh. Oke, tugasnya mencatat amal baik manusia. Terus kalau malaikat yang mencatat amal buruk manusia siapa? Malaikat apa? Ya malaikat atid yang mencatat amal buruk manusia. Memiliki tugas untuk menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluk di dunia ini, termasuk kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan dan sebagainya. Kemudian ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini yang memiliki tugas untuk kesempatan kami sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum. Nah sekarang setelah tadi menyimak videonya, yaitu tentang apa tadi? Materi tentang video. Yaitu 10 nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Nah setiap malaikat itu berbeda-beda tugasnya. Ada yang mencatat kalau baik, ada yang menjaga keterlakan, ada yang menurunkan hujan dan sebagainya. Nah jumlah malaikat itu dalam Al-Quran ada berapa? Ya tentu banyak, tapi yang perlu kita ketahui yaitu ada 10. Nah tadi di video malaikat apa yang pertama? Apa yang tadi? Menyampaikan wahyu. Terus malaikat yang kedua? Mikail. Apa tugas Mikail? Apa? Memberikan rezeki. Termasuk apa? Termasuk menurunkan hujan, memberikan rezeki kepada manusia. Terus yang ketiga malaikat apa? Israfil. Apa tugasnya malaikat Israfil? Pertemuan lalu ya sudah kita bagi kelompok, yaitu ada berapa kelompok? Ada
3. Nah, setiap kelompok ada 4. Ya, ada 4 anggota kelompok. Jadi salah satunya nanti ada ketua kelompok, yang ketiga jadi anggota kelompok. Nah, sekarang jadi ibu belum lagi karena secara Tuhan bahas bahannya, yaitu alat membuat dari sekarang. Silakan. Ya, silakan diperlengkapi membuat poster. Nah, itu ada ya teman di sini bahannya ada kertas manila, kertas origami, alat-alatnya ada gunting, ya. Dan itu nanti kita akan membuat poster yang seperti ini bikin. Nah, yaitu poster membuat ya, poster nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, pada saat nanti membuat poster ya, yang ini biar rapi supaya kelihatan sendiri ya. Nah, sebelum membuat poster ya Pak, ya, ibu akan dulu bagikan langkah-langkahnya ya setiap kelompok. Jadi harus saya kenal sama sekalian supaya teman-teman langkah-langkah yang pertama. Ya ini latihan ya, menyimak video langkah-langkah membuat poster ya. Seluruh kelompok, anggota kelompok yang masing-masing membagi tugas. Ada yang menulis, ada yang menggunting, nah jangan kerjasama gitu. Ya supaya pekerjaan cepat selesai. Ya setiap kelompok memiliki nama kelompok. Misalnya kelompok Jibril, Israel, Ridwan, ya, terserah mungkin yang mana nama mereka siapa. Ya, terserah. Ya, terus nanti di sini dia pakai nama kelompok. Ya, yang banyak di sini Jibril. Terus materinya nanti di sini ditulis nama-nama dan tugas malaikat laki-laki itu kita masukkan tulisan dan nanti dari gunanya di kertas ditulis itu nama malaikat serta tugas-tugasnya. Berbayar itu, tulisnya. Dari kebiasaan yang mereka ya kebanyakan kita mental cepat-cepat selesai. Kalau sudah dikunci, kemana dia cepat? Atau belum kita yang mental? Nah sekarang ya oke, ya ini sebenarnya ya sudah tertata rapi sesuai dengan nama ya kita di bagus lagi. Oke, jadi baiklah. Jadi di sini kelompok menggunakan kertas berganti 3 warna. 3 warna atau 4 warna. Ya cuma 3 warna dikali cuma di bawah saja. Nah sekarang tanda apa tadi apa di sini ini? Ini poster tentang apa? Nama malaikat tentang tugasnya. Kalau malaikat Mikael apa tugasnya? Kita lihat apa? Lihat ya. Kakak ada 2, biasa ya, kan 2 malaikat, terus tugasnya sama, yaitu muka dan kaki. Tugasnya banyak pertanyaan di dalam buku. Nah sekarang, jadi ini tugasnya, ya itu tadi, ya dia bagi nama malaikat beserta tugasnya, ya perlu diketahui. Nah sekarang, silakan kita berdua di patung. Nah, ini. Tepuk tangan semuanya. Tadi kita pelajari tentang apa? Dan ada di video, ya tadi ada video. Menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat apa yang tadi dilihat? Nah, disebut itu pelajaran ini hari yaitu tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah sekarang seperti yang itu tadi disebutkan tentang tugas-tugasnya, ya termasuk tadi Jibril tugasnya yaitu untuk pembelajaran minggu depan berikutnya yaitu hubungan imam kepada malaikat. Hubungannya imam kepada malaikat. Nah, ya itu dulu bagi kakak. Apa? Asesmen terakhir yaitu tentang materi yang dipelajari. Nah, dari sini ini penting. Ya ini tugasnya yang cuma pilihan ganda.
Ya, dipilih salah satunya jawaban yang benar. Ya, teman-teman tadi tahu ini harus teman tadi tahu. Nah, sekarang kelompok ini kelompok cipin, ya, jadi kan siapa kelompok? Ya, ya ini terus lagi. Ya, di sini. Jadi kita coba. Sekarang ya aku itu kabel datang buat. Anak-anak, ya hari ini memang kira-kira seperti pertanyaan. Ya mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya. Ya misalnya besok lebih bertingkat lagi daripada ini hari. Nah setelah sampai di rumah, yaitu yang sering main HP, ya dikurangi, ya dikurangi main HP, ya jangan itu pagi, siang, malam, ya tanpa ada waktu dan istirahat. Ya setelah pulang ya jalan di pinggir jalan bagian apa? Kanan. Ya lagi bagian kanan. Nah sekarang kata kelasnya sudah siapkan. Ya itu siapkan kan? Gurunya disiapkan diri. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pulang mari membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba dengarkan namanya. Abdul Azam, Ibu, Alaima, Ibu, Muhammad Arif Tiano, Ibu. Hadis. Oke, selanjutnya kita seperti dulu sebelum kita masuk ke materi pelajaran. Dan aku sekarang kalian bagi dulu. Hal spesifik yaitu tentang nama-nama malaikat dan nama-nama malaikat dapat saya hafal gimana. Nah sekarang kita mulai 1, 2, 3. 10 nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Tauhid, Atif, Malik, dan Tuhan. Oke, silakan dulu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan berikan pertanyaan tematik yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, adakah kesamaan sifat-sifat malaikat dengan manusia? Ada. Terus nomor 2, siapakah nama malaikat yang mencatat apabila kita membicarakan kejelekan orang lain? Itu malaikat yang mencatat amal buruk manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian iman kepada malaikat. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat dan perilaku malaikat. Sekarang Ibu ingatkan kesepakatan kelas. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, aktif dan kolaboratif. Yang kedua, menghargai dan berempati. Terus yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke. Selanjutnya Ibu bagikan soal asesmen awal yang berhubungan dengan materi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi di sini ada 3 nomor soal di sini ada berhubungan dengan materi. Nah sekarang saya panggil Alaima, ya kasih juga temannya ya. Kasih satu di sini. Nah silakan dijawab ya. Oke, apa sudah selesai dikerja? Nah kalau sudah dikerja, ya dikumpul ya. Lebih baik sini kumpul. Kumpul tugasnya. Kalau sudah dikerja. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yang dibuka buku paketnya halaman 156. Sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, coba amati gambar 7.1. Sudah? Sudah dapat? Mana kelompok 1 sudah dapat? Kelompok 2 sudah? Nah, kalau sudah dapat, yang coba amati di gambar. Ini gambar tentang mengamati lampu lalu lintas. Ibu akan bagi kelompok berdasarkan asesmen awal. Nah, sekarang kamu di kelompok yang sudah jalan di belakang. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, di sini kelompok 3. Nah, oke, jadi sudah ada masing-masing agama di kelompoknya. Nah, kalau sudah, ya coba kasih pakai video. Perhatikan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7 yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat datang berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, oke, kalian tadi sudah menyimak video yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Nah, apakah kalian tahu itu iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? 2. Nah, termasuk rukun iman yang kedua. Nah, kalau pengertian iman kepada malaikat apa? Pasti ingat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi,
hanya untuk Allah. Ketiga, berdoa dan memohon pertolongan. Malaikat sering berdoa untuk umat manusia. Kita bisa mengamalkan doa dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika menghadapi kesulitan, kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Allah dan memohon bantuan dengan penuh keyakinan, mirip dengan malaikat yang selalu berdoa. Melalui contoh tersebut, kita dapat belajar untuk menerapkan sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi diri yang lebih baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah Anda ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa malaikat selalu tahu